Di ujung barat Pulau Bali terdapat wilayah yang memiliki karakteristik unik yang menjadikannya berbeda dari kabupaten lain di Bali. Itulah Kabupaten Jemberana. Dengan luas wilayah sekitar 841,80 km persegi, Jemberana dihadapkan pada tantangan dan peluang yang khas dalam perencanaan tata ruang dan wilayahnya. Kabupaten Jemberana berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Selat Bali di sebelah barat. Kabupaten Jemberana memiliki topografi yang beragam dengan dataran rendah yang didominasi di bagian selatan, sementara perbukitan dan pegunungan didominasi di bagian utara kabupaten. Salah satu fitur fisiografi yang menonjol dari Kabupaten Jemberana adalah garis pantainya yang panjang di sepanjang pesisir selatan. Kabupaten Jemberana memiliki variasi ekosistem hutan, pertanian, permukiman, perkotaan, permukiman pedesaan, dan kawasan pesisir dan laut. Karena letaknya berada di belahan barat Pulau Bali, maka Kabupaten Jemberana merupakan pintu gerbang Bali dari Pulau Jawa dengan keberadaan Pelabuhan Gilimanuk. Wilayah Kabupaten Jemberana didominasi oleh kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan lindung seluas 41,70% dari luas wilayah Kabupaten Jemberana. Kabupaten Jemberana berpotensi dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan jasa, serta pariwisata dan industri. Keberadaan jalan nasional yang berada dalam wilayah kabupaten sebagai poros kabupaten memberikan dukungan tingginya aksesibilitas untuk memacu potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jemberana tahun 2024, pembagian wilayah dibagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Malaya dengan luas 197,19 km persegi, Kecamatan Negara dengan luas 126,6 km persegi, Kecamatan Jemberana dengan luas 93,87 km persegi, Kecamatan Mendoyo dengan luas 294,49 km persegi, Kecamatan Pekutatan seluas 129,65 km persegi. Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Jemberana berpotensi besar pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan transportasi. 4 sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi nilai ekonomi yang cukup besar. Kecamatan Malaya memiliki pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Gilimanuk yang kini dijadikan sebagai sarana pendukung transportasi antar pulau. Selain itu, Kecamatan Malaya memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dibuktikan dengan keberadaan Taman Nasional Bali Barat yang merupakan kawasan konservasi flora fauna. Selanjutnya, terdapat wilayah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Jemberana. Kawasan perkotaan negara sebagai ibu kota kabupaten sekaligus menjadi pusat kegiatan wilayah atau PKW. Tujuan pengembangan kawasan perkotaan negara adalah mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan negara sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan kawasan civic center skala kabupaten. Selain dijadikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jemberana memiliki potensi besar pada sektor pertanian yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan di Kecamatan Jemberana serta pangkalan pendaratan ikan air kuning yang terdapat di Kecamatan Jemberana. Selanjutnya yaitu Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata. Komoditas utamanya Kecamatan Mendoyo adalah padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Lalu untuk tanaman perkebunan, Kecamatan Mendoyo memproduksi kelapa dalam dan kakao. Selain pada bidang tersebut, Kecamatan Mendoyo memiliki potensi pada bidang pariwisata. Wilayah ini memiliki cukup banyak keindahan pantai, salah satunya merupakan Pantai Rambut Siwi yang terletak 18 km ke arah timur dari kota Negara dan 78 km ke arah barat dari kota Denpasar. Selain itu, pada Kecamatan Mendoyo juga memiliki wisata rest area Rambut Siwi yang tempat ini lebih dikenal dengan Anjungan Cerdas Mandiri yang dibangun di lahan area sekitar 6 hektar dengan dilengkapi fasilitas umum. Selanjutnya, Kecamatan Pekutatan memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Struktur perekonomiannya masih bercorak agraris dengan sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk.
Masyarakat di Kecamatan Pekutatan umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang yang mencerminkan keberagaman ekonomi desa. Sebagian besar arah pengembangan Kabupaten Jembrana mengarahkan fokusnya pada pengembangan potensi agraris dan pertanian. Kabupaten Jembrana memiliki banyak potensi pengembangan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah. Tentunya pengembangan dan pembangunan wilayah nantinya tidak luput dari strategi perencanaan yang menyesuaikan dengan keseimbangan alam dan lingkungan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan ketidakkeseimbangan, sehingga perencanaan tata ruang dapat berjalan beriringan